Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 Keterampilan Dasar Konseling yang beranggotakan Fitriani, Intana Arlitania, Sani Tukasal Sabil Nabilah, dan Muhammad Iqbal Ramadan akan membahas teknik-teknik dan tahapan-tahapan dalam konseling perorangan. Yang pertama ada konseling perorangan. Konseling perorangan merupakan suatu layanan konseling yang diselenggarakan konselor terhadap klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Berikut adalah teknik umum konseling perorangan. Yang pertama adalah kontak mata. Kontak mata adalah pusat pandangan konselor yang tertuju pada sasaran yang tepat pada klien. Yang kedua, kontak psikologis. Kontak psikologis merupakan keikutsertaan konselor untuk menjadi dan merasakan suasana yang ada di dalam diri klien. Yang ketiga, ajakan untuk berbicara. Maksud dari ajakan untuk berbicara adalah konselor mempersiapkan klien untuk mulai menjelaskan masalah yang dibicarakannya dengan mengajukan satu kalimat pertanyaan atau pernyataan. Yang keempat, teknik 3M, yaitu teknik mendengar, memahami, dan merespon secara tepat. Yang kelima, empati. Empati merupakan kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan oleh klien. Yang keenam, refleksi. Refleksi merupakan teknik untuk memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman klien berdasarkan pengamatan konselor terhadap bahasa verbal dan nonverbal. Yang ketujuh, eksplorasi. Eksplorasi merupakan suatu keterampilan yang dimiliki konselor yang bertujuan untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien. Yang kedelapan, menangkap pesan. Menangkap pesan merupakan kemampuan konselor untuk mengemukakan kembali pesan atau inti pembicaraan yang telah diungkapkan oleh klien. Yang kesembilan adalah pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka merupakan teknik untuk memancing klien agar mau berbicara, mengungkapkan perasaan dan pemikirannya. Dapat digunakan untuk teknik pertanyaan terbuka. Yang ke-10 adalah pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup merupakan jenis pertanyaan yang mana jawaban dari pertanyaan tersebut tidak harus berupa penjelasan, melainkan dalam bentuk jawaban singkat seperti ya atau tidak. 11 adalah dorongan minimal. Dorongan minimal merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh konselor agar klien selalu terlibat dalam pembicaraan. Yang ke-12, interpretasi, yaitu teknik untuk mengulas pemikiran, perasaan, dan perilaku atau pengalaman klien yang dengan merujuk pada teori-teori. 13. Mengarahkan. Mengarahkan merupakan suatu teknik yang bertujuan untuk mengarahkan klien agar klien dapat berpartisipasi secara penuh dalam proses konseling individual. 14. Penyimpulan sementara. Penyimpulan sementara yaitu teknik menyimpulkan sementara pembicaraan sehingga arah pembicaraan semakin jelas. Ke-15 adalah memimpin. Memimpin merupakan teknik yang dilakukan konselor untuk memimpin arah pembicaraan dengan klien agar tidak melebar kemana-mana. Ke-16 adalah konfrontasi. Konfrontasi merupakan teknik yang menantang klien untuk melihat adanya inkonsistensi antara perkataan dengan perbuatan atau bahasa badan, ide awal dengan ide berikutnya, senyum dengan kepedihan, dan sebagainya. Ke-17 adalah menjernihkan.
Menjernihkan merupakan teknik untuk menjernihkan ucapan-ucapan klien yang terdengar samar-samar, kurang jelas, atau agak meragukan. Ke-18 adalah memudahkan. Memudahkan merupakan teknik yang dilakukan untuk membuka komunikasi dengan klien, agar klien dengan mudah membuka pembicaraannya dengan konselor. 19. Suasana diam. Suasana diam ini bukan berarti bahwa tidak ada komunikasi yang terjalin antara konselor dan klien. Namun, diam merupakan bahasa nonverbal yang dilakukan oleh konselor dengan tujuan untuk menanti klien yang sedang berpikir, atau kondisi di mana konselor sedang dalam keadaan mendengarkan pembicaraan klien. 20. Mengambil inisiatif. Teknik ini dilakukan manakala klien kurang bersemangat untuk berbicara, sering diam, dan kurang partisipatif. 21. Penafsiran. Teknik penafsiran merupakan pemberian penjelasan atau pengertian tentang suatu keadaan. 22. Merencanakan. Teknik ini digunakan menjelang akhir sesi konseling untuk membantu agar klien dapat membuat rencana atau tindakan yang produktif untuk kemajuan klien. 23. Menyimpulkan. Teknik ini digunakan untuk menyimpulkan hasil pembicaraan yang menyangkut tentang keadaan klien, rencana klien, pemahaman klien, dan bahasan yang akan dibicarakan pada pertemuan selanjutnya jika klien diharuskan melakukan konseling perorangan lagi. Yang selanjutnya ada teknik khusus konseling perorangan. Yang pertama ada kursi kosong, di mana teknik ini dimaksudkan untuk melatih klien berkomunikasi dengan orang tertentu, dan arah komunikasi itu dilatihkan dengan memakai alat bantu, yaitu sebuah kursi kosong. Yang kedua ada pemberian informasi, di mana pemberian informasi ini dilakukan apabila klien meminta sebuah informasi dari konselor. Namun, konselor harus tetap bersikap jujur apabila tidak mengetahui informasi tersebut. Selanjutnya ada teknik latihan asertif, di mana teknik ini melatih klien yang mengalami kesulitan untuk menyatakan diri bahwa tindakannya layak atau benar. Selanjutnya ada desensitisasi, yaitu teknik yang membantu klien mengurangi, menurunkan, atau mengumpulkan kepekaan berlebihan terhadap suatu perangsang tertentu. Yang kelima ada pengkondisian aversi, yaitu teknik yang dapat digunakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Teknik ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepekaan klien agar mengamati respon pada stimulus yang disenanginya dengan kebaikan stimulus tersebut. Selanjutnya ada pembentukan perilaku model. Teknik ini dapat digunakan untuk membentuk perilaku baru pada klien dan memperkuat perilaku yang sudah terbentuk. Yang ketujuh ada permainan dialog, di mana teknik ini dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan. Yang ke-10 ada latihan saya bertanggung jawab. Maksud dari teknik ini adalah untuk membantu klien agar mengakui dan menerima perasaan-perasaannya daripada memproyeksikan perasaannya itu kepada orang lain. Yang ke-9 ada bermain proyeksi, yaitu memantulkan kepada orang lain perasaan-perasaan yang dirinya sendiri tidak mau melihat atau menerimanya. Yang ke-10 ada teknik pembalikan, yaitu gejala-gejala dan perilaku tertentu yang seringkali mempresentasikan pembalikan dari dorongan-dorongan yang mendasarinya. Dalam teknik ini, konselor meminta klien untuk memainkan peran yang berkebalikan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya. Yang ke-11 ada teknik bertahan dengan perasaan, yaitu teknik yang dapat digunakan untuk klien yang menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan atau ia sangat ingin menghindarinya. Selanjutnya ada homework assignments, yaitu teknik yang dilaksanakan dalam bentuk tugas-tugas rumah untuk melatih, membiasakan diri,
dan menginternalisasikan sistem nilai tertentu yang menuntut pola perilaku yang diharapkan. Selanjutnya ada teknik adaptif, yaitu teknik yang digunakan untuk melatih, mendorong, dan membiasakan klien untuk secara terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan perilaku yang diinginkan. Yang terakhir ada teknik bermain peran, yaitu teknik yang digunakan untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekan melalui suatu suasana yang dikondisikan sedemikian rupa, sehingga klien dapat secara bebas mengungkapkan dirinya sendiri melalui peran tertentu. Lalu di sini ada tahap-tahap konseling perorangan. Yang pertama ada tahap pengantaran, di mana tahap pengantaran merupakan kegiatan awal untuk membangun keyakinan konseli dan suasana nyaman, dinamis, positif, dan sukarela. Lalu yang kedua ada tahap penjajakan. Tahap penjajakan merupakan tahap di mana klien mengungkapkan kondisinya, seperti perasaannya, pemikirannya, dan keinginannya. Yang ketiga ada tahap penafsiran, merupakan tahap memahami dan mendalami berbagai hal melalui proses klien berpikir, merasa, bersikap, kemungkinan bertindak, dan bertanggung jawab, seperti mengarahkan konselor pada analisis, diagnosis, dan prognosis. Lalu yang keempat ada tahap pembinaan, di mana tahap ini konselor dan klien mendiskusikan alternatif pengentasan masalah dengan berbagai konsekuensinya, serta menetapkan rencana selanjutnya yang akan dilakukan klien. Lalu yang terakhir adalah tahap penilaian, di mana tahap ini merupakan kegiatan untuk mengetahui hasil yang dicapai klien melalui pelaksanaan laisek, laijapan, dan laijapang. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang, silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Baik, dengan siapa saya berbicara? Dengan Riana Dwi Rahmawati. Dipanggilnya? Riana. Riana sudah pernah melakukan konseling perorangan sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah. Oke. Jadi konseling perorangan itu merupakan layanan konseling yang diselenggarakan konselor terhadap klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Di dalam konseling perorangan itu kita harus memperhatikan asas-asas. Ada beberapa asas. Yang pertama asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu asas yang menuntut dirahasiakannya semua data dan keterangan dari klien, yaitu data yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Yang kedua ada asas kegiatan, di mana asas ini klien dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan layanan. Selanjutnya ada asas kekinian, di mana klien diminta untuk menceritakan permasalahannya di dalam kondisi yang sekarang, bukan masa lalu ataupun masa yang akan datang. Yang selanjutnya ada asas kenormatifan, yaitu asas pelayanan BK yang didasari oleh norma dan nilai yang ada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada tersebut. Sebelum kita mulai, saya akan mengucapkan janji konselor. Saya, Sanituka Salsabil Nabila, menyatakan bahwa saya mampu dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan semua data dan keterangan dari klien saya atau siapapun juga, yaitu data dan keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Baik, Riana bisa dimulai sekarang? Ya, boleh. Silakan cerita. Saya ingin membicarakan mengenai masalah saya di perkuliahan. Ya, di masalah perkuliahan sekarang ini kan kita ngejalaninnya secara online ya. Iya. Sekolah daring karena pandemi. Iya. Sebenarnya sih ini masalah mengenai perkuliahan di dalam bentuk
masalahnya dalam bentuk tuh kayak jaringan yang suka error, suka hilang-hilangan pas Zoom. Kedua, waktu deadline mengerjakan tugas itu kadang terlalu cepat ya, karena kita seharusnya bisa bagi tugas. Maksudnya gimana ya, ada kerjaan di rumah, kerjaan lain yang harus dikerjakan. Iya, tapi harus ngerjain tugas kuliah juga. Padahal kita di rumah tuh kadang dituntut ini itu kan sama orang tua, kamu bantuin kerjain ini, kamu bantuin kerjain itu. Terus yang ketiga tempat belajar daring itu berisik. Orang tua saya kan suka cekcok segala macam, belum lagi keadaan lingkungan, kan ya anak-anak banyak pada berisik, teriak-teriak, jadi konsentrasi saya waktu belajar, waktu nge-zoom tuh terganggu. Terus keempat tuh dosen ngasih tugas itu kadang tanpa penjelasan, jadi main langsung ngasih aja, kan kita juga bingung ya sebagai mahasiswa, ini harus apa nih, harus bagaimana. Udah sih, kalau ada lagi nanti saya sampaikan. Dari permasalahan tersebut, Yana apa yang Yana rasakan? Tertekan kah? Ya, tertekan, kesal, apa lagi? Saya kadang tertekan, kesal, frustasi gitu ya. Saya pengen marah-marah aja gitu, pengen nangis juga bawaannya, aduh kesel nih gini, gimana ngerjainnya. Kadang kan HP sama laptop saya juga suka lemot gitu. Sudah lama dipakai? Iya, sudah lama dipakai, agak menyebalkan juga sih, tapi ya mau bagaimana lagi ya, keadaan gini harus selalu sabar gitu. Apabila Riana sedang merasakan emosi tersebut, apa yang Riana lakukan? Kadang nangis sih, suka nangis gitu. Atau saya nonton apa? Nonton anime gitu. Suka anime? Iya. Udah itu aja cara mengatasinya? Saya suka baca komik, baca Wattpad gitu, atau saya gambar. Kadang kan kalau lagi udah stres banget, nggak tahu harus apa, nggak tahu harus gimana, saya gambar gitu. Selagi pusing mikirin tugas? Iya, selagi pusing. Buat membalikkan mood ya? Iya. Karena kan tugas banyak ya, itu numpuk tuh. Bisa dalam satu hari itu semua dosen ngasih tugas, dan tugasnya tuh nggak cuma bikin PPT, presentasi, nggak cuma itu doang, bikin tugas video wajib tuh harus, kan ribet banget itu. Saya kadang kesel sendiri gitu. Bentrok kali ya? Soal deadline juga akhir. Belum lagi yang kelompoknya awal-awal, itu bentrok banget itu. Kenapa? Mungkin kelompoknya kurang disuka atau gimana? Kurang ada kerjasama dari kelompoknya. Misal saya udah gubur-gubur nih, ayo kerjain ini, ayo kerjain itu, biar kita cepet selesai gitu. Tapi nggak ada yang gerak satupun. Akhirnya saya sendiri yang ngerjain, padahal kondisi saya tuh kadang-kadang nggak mendukung gitu. Jadi suka stres sendiri, pusing, udah marah-marah aja main-mainnya. Apabila Yana kan tadi melampiaskannya dengan cara nonton anime lah atau semacamnya, itu gimana perasaannya setelah melakukan cara yang bisa bikin Riana nggak ini lagi tertekan, cemas itu? Gimana perasaannya? Apakah lega atau sedikit lebih baik? Sedikit lebih baik sih, lega juga. Abis itu baru mengerjakan tugasnya? Iya, kerjain lagi. Ntar kalau ngerasain itu lagi, ayo balik lagi ke kebiasaan, ke hobinya gitu, kayak nonton tadi. Itu tadi untuk yang masalah jaringan. Ini dari dosen. Di tempat tentang orang tua. Iya. Kalau jaringan nih suka hilang-hilangan kan ya. Yang pakai kuota tuh. Saya kan kadang-kadang pakai kuota juga. Indosat di rumah saya tuh kadang-kadang suka hilang. Jadi masuk keluar masuk Zoom gitu. Riana pakai kuota doang atau pakai wifi? Kuota. Jadi juga ada beban buat mengeluarkan biaya sedikit. Iya. Oke, baik Riana, ada yang ingin disampaikan lagi? Ada tentang dosen ya. Iya, dosen lagi. Iya, dosennya tuh kalau bisa jangan mepet lah ya. Pas selesai
mata kuliah beliau. Iya, kenapa memangnya? Kan misalkan nih jam 12:30 sudah jam 12:30 selesai selesai mata kuliah beliau, jam 12:30 mulai lagi mata kuliah yang satunya. Biasanya nih beliau nih saya nggak nyebut nama ya, siapapun ini ya, mepet banget, jam 12:30 selesai, habis itu kita langsung zoom sama mata kuliah selanjutnya. Kita kan nggak dikasih napas dulu, nggak istirahat dulu kan, harusnya kan kita sholat, kita makan gitu, tapi ini enggak, ini langsung lanjut ke mata kuliah selanjutnya. Belum lagi beliau ngasih tugas yang nih ya jam segini harus selesai ya nak, gitu kan. Itu bentrok ya, mepet, deadline-nya cepet ya? Iya, deadline-nya cepet. Misalkan jam 12:30 beliau ngasih absen sekaligus kuis, dikasih waktunya ke jam 1. Belum lagi nanti dosen yang satunya minta kalian masuk ya jam 12:30, kita ada yang mau dibahas ini. Nah kan bentrok kan tuh ya, Di Zoom atau Google Meet, iya gitu. Jadi bentrok gitu ya? Iya, Keteteran. tugas kelompok. Kenapa? Kalau tugas kelompok, kalau gimana ya, dosen tuh kan tahunya kalau kita tuh ngerjain semua ya, padahal aslinya mah yang ada paling 1-2 orang gitu ada yang kurang berpartisipasi dalam mengerjakan tugas kelompok. Sedihnya tuh kayak nilainya dibagi rata semua. Tapi kan kita juga nggak bisa ngomong ya, kita nggak bisa ngomong nih nggak ngerjain gitu. Kenapa nggak bisa ngomong? Karena nggak enak, itu kan teman kita gitu. Iya, nggak enak, ada rasa nggak enak. Iya. Berarti lebih berat tugas kelompok kayak dibanding individu? Ya lebih berat tugas kelompok Karena alasan yang tadi. tadi. Iya. Kalau misalkan gitu, Riana nggak coba mau ngomong sama dosen pembimbingnya atau dosen yang bersangkutan? Pasti kan dosennya juga mengerti gitu, memberikan saran. Riana nggak mau coba? Enggak. Kenapa? Belum sih. Takut aja sih, nggak enak gitu sama dosennya. Dosennya pasti juga udah melakukan yang terbaik ya buat kita, udah ngasih segalanya juga, kasih ilmunya, dan nggak ada rasa nggak enak aja sayanya mah. Oh gitu, jadi kayak ada rasa nggak enaknya sama dosen. Iya, kalau mau ragu. progres gitu ya. Iya. Gitu. Karena dosen juga pasti capek gitu kan Iya. ya, bikinnya ya nggak ngajar satu kelas doang tapi banyak gitu. Kalau misalkan tadi terkait dengan kelompok, Riana nggak mau ngomong dengan yang ini mengatur kelompoknya, koordinasi dengan teman sekelasnya gitu. Misalkan jangan diiniin sama si A, jangan digabung sama si B gitu. Enggak sih, enggak juga. Sama nggak enak juga sih. Nggak enak juga ya, jadi Terima aja. Iya. Dijalanin aja ya, Jalanin aja. Ya kita kalau bisa sih, kebanyakan saya handle sih, di handle saya terus gitu. Kalau dibantu temen lain kan ada tuh ya, yang lain juga. Iya, minta bantuan teman dari luar kelompok gitu ya. Iya bisa juga itu. Daripada ini nunggu jadinya lama selesainya, jadi lebih baik di handle sendiri gitu. Iya kan deadline juga kan itu. Iya, tapi masalahnya di deadline ya sebenarnya ya kurang berkenan gitu sama deadline yang diberikan. Iya. Oke, ada lagi? Udah sih itu aja. Baik, tadi kan Riana bilang katanya belum mau mengungkapkan perasaannya ya ke dosen tersebut, tuh mau bilang gitu kan. Jadi di konseling perorangan ini ada teknik yang namanya teknik kursi kosong, di mana teknik ini dilakukan klien untuk mengungkapkan perasaannya dalam sebuah permainan peran. Jadi nanti klien itu memainkan perannya sendiri dan peran orang lain ada di kursi yang kosong ini. Jadi nanti saya akan ke belakang Riana dulu dan Riana bayangin dosen yang bersangkutan ada di sini, ungkapin semua perasaannya yang mau diungkapin gitu ya. Bisa dimulai sekarang? Boleh. Ya silakan. Sebelumnya mohon maaf Ibu atau Bapak sekalian, saya nggak bermaksud menyinggung perasaan Bapak Ibu dosen. Saya mengungkapkan apa yang saya rasakan mengenai
tugas-tugas yang ibu berikan mengenai keluhan saya saat menjalani perkuliahan. Saya harap ibu atau bapak dosen bisa bisa mempertimbangkan kembali tentang deadline waktu pengumpulan tugas pengerjaan. Jadi ada jeda gitu Pak atau Bu mengenai pertemuan virtual kok bisa jangan setiap pertemuan ya Pak Bu, dan setiap pertemuan ada Zoom atau Jimmy, karena kan itu pakai kuota ya, dan kita belum dapat kuota gratis. Nggak semua mahasiswa dapat kuota gratis. Terus juga mengenai tugas yang terlalu banyak itu bikin kita nggak bisa mereview kembali materi-materi yang sebelumnya Bapak Ibu berikan. Tolong tugasnya juga dikurangin atau deadline waktunya ditambah gitu Pak Bu. Mohon maaf sebelumnya nggak bermaksud menyinggung. Terima kasih sudah mendengarkan keluhan saya. Ya, seperti itu saja. Sudah. Oke. Setelah melakukan teknik kursi kosong ini, gimana perasaan Diana? Sudah lebih baik, lebih lega, alhamdulillah. Alhamdulillah, lebih lega. Kalau begitu, apakah sudah ada niatan kembali buat ngomong langsung, berbicara langsung dengan dosennya? Mungkin kalau ada keberanian saya bakal bicara sama berarti belum ya? Iya, belum. Saat ini masih menerima apa yang Bapak Ibu berikan karena masih bisa saya atasi. Iya. Baik, kalau gitu jika ada kesempatan lagi, apakah Diana ingin melakukan konseling perorangan lagi dengan saya? Boleh? Oke, baik. Karena tadi Diana masih belum mau belum berani mengungkapkan langsung kepada dosen yang bersangkutan, pertemuan kali ini saya rasa sudah cukup. Kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih karena sudah mempercayai saya, Sani, sebagai konselor untuk bisa mendengarkan cerita dan keluh kesah dari Diana. Terima kasih banyak juga Ibu mendengarkan keluh kesah saya. Saya permisi Ibu. Iya, hati-hati di jalan.